Surat Al-Insan, surat ke-76. Bahasan yang lalu kita membahas surat Al-Insan 23, 24. Sekarang kita membahas Al-Insan ayat 5 dan 6. Ayat 5 dan 6. Surat Al-Insan ini sering sekali dibaca Rasul ketika hari Jumat, sholat subuh rakaat kedua. Sering sekali Rasul membaca subuh rakaat pertama as-sajdah, rakaat kedua Al-Insan, artinya manusia. Surat Al-Insan ayat 5 dan ayat 6. Sudah ketemu? Surat Al-Insan surat ke-76 juz 29 akhir. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura. Inna sungguh al-abrar, orang-orang yang sangat banyak berbuat kebaikan. Jadi abror ini dari akar kata bir, kebaikan. Makanya orang pulang haji didoakan semoga mabrur. Mabrur banyak sekali berbuat kebaikan. Orang yang pulang dari haji itu hidupnya berubah total menjadi orang yang sangat menebar kebaikan. Karena sudah digembleng oleh Allah di Padang Arafah. Padang Arafah itu kata Rasul, al-hajju Arafah. Ibadah haji itu puncaknya di Padang Arafah. Wukuf di Padang Arafah. Wukuf itu dari wakofa. Wakofa itu artinya berhenti, diam. Jadi kalau kita ngaji Quran ada wakof, berhenti. Arafah dari Arafah atau Arifah, yang arifu artinya mengenal. Diam di Padang Arafah mengenal siapa diri kita ini, dari mana berasal, dihidupkan oleh siapa, hidup di dunia ini diberi misi, tugas apa, peran apa, dan mau kemana. Nah, ini sejak zuhur sampai maghrib itu mengenal diri siapa, mau kemana, dari mana, untuk apa. Nah, kemudian pulang dari haji menjadi orang yang mabrur, banyak menebar kebaikan dalam kehidupan. Karena dunia ini menanam, nanti panennya di kehidupan akhirat. Akhirat mulainya dari alam barzah, alam kubur. Inna sungguh al-abrar, orang-orang yang berbuat banyak kebaikan, nanti di akhirat yashrabuna, mereka akan minum. Syariba yashrabu, minum. Mereka akan minum min ka'sin, minuman yang di dalam gelas. Nah, ini ka'sun, ini gelas. Gelas minuman tadi, karena adalah minuman tadi mizajuha, campurannya kafura, adalah air kafur. Air kafur ini apa ini? Kafur itu suatu air di surga, mata air di surga, yang airnya putih jernih, baunya sangat sedap, rasanya sangat enak. Masya Allah. Nah, ini surga ini sesuatu yang tidak pernah terlihat, tidak pernah terdengar, tidak pernah tercium baunya, dan tidak pernah terbayangkan. Jadi di atas bayangan kita, terbayangkan pun nggak bisa, di atas bayangan kita. Masya Allah. Jadi inna sungguh al-abrar, orang-orang yang banyak berbuat kebaikan di dalam kehidupan dunia ini, yashrabuna, nanti di surga nanti mereka akan minum minuman yang dituangkan di dalam gelas, min ka'sin, gelas, karena yang adalah mizajuha, campuran minuman tadi, kafuro, air kafur. Tadi air di mata air di surga warnanya putih bersih, baunya sangat harum, rasanya sangat enak.
Ayat 6, ainan, yaitu mata air di surga, yashrobu, yang akan minum biha dengan air kafur dalam gelas tadi. Siapa itu? Ibadullah, hamba-hamba Allah. Pangkat hamba Allah ini tinggi sekali dalam Quran. Jadi Abdullah, makanya ada orang dimenangkan Abdullah, hamba Allah. Abdurrahman, hamba Allah yang maha pemurah. Yufajjirunaha, yang mereka dapat mengalirkan air surga tadi tafjiro, dengan sebaik-baiknya. Jadi ini kalau bahasa Arab ini maf'ul mutlak, mengalirkannya itu mengalir dengan sebaik-baiknya. Jadi surga itu sesuatu yang baru dibatin saja sudah datang. Baru dibatin sudah datang dia. Jadi kita ingin sekali ada minuman di gelas, baru batin, sudah datang. Masya Allah. Jadi ainan, suatu mata air, yashrabu, yang mereka para orang-orang yang di dunia dulu berbuat kebaikan yang sangat banyak akan minum biha dengan air, mata air surga tadi. Siapa itu mereka itu? Yaitu ibadullah, hamba-hamba Allah. Nah, sekarang kata hamba Allah ini dijelaskan sebagaimana disampaikan Pak Haji Hambali tadi di akhir surat Furqan. Akhir surat Furqan mulai ayat 63 sampai akhir surat, yaitu ayat 77. Yaitu tentang ibadur rahman. Wa ibadur rahman, hamba-hamba Allah yang maha pemurah, alladzina, yaitu orang banyak, yamshuna 'alal ardi, mereka berjalan di atas bumi, haunan, dengan rendah hati. Wa idza, dan apabila, khotabahumul jahiluna, orang-orang yang jahil, orang-orang yang bodoh, orang-orang yang tak tahu masalah, orang-orang yang asbun, qalu salama, orang-orang yang hamba Allah yang maha pemurah tadi itu mengatakan kata-kata yang menyejukkan, yang menyelamatkan keadaan, tidak menambah keruh, tapi kata-katanya itu menjadikan suasana menjadi sejuk. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Walladzina, dan orang banyak, yabituna, mereka melalui malam hari, lirabbihim sujjada wa qiyama, ada waktu di malam hari untuk sujud dan berdiri sholat malam. Berikutnya, walladzina yaquluna rabbana srif 'anna 'adzaba jahannam inna 'adzabaha kana gharama, dan orang banyak yang senantiasa berdoa kepada Allah, Rabbana, wahai Tuhan kami, isrif 'anna, jauhkan kami, adzaba jahannam, dari siksaan neraka jahannam. Neraka itu ada bermacam-macam, yang paling bawah, yang paling menyengsarakan adalah neraka jahannam. Maka di ayat ini diambil neraka jahannam yang paling menyengsarakan. Inna, sungguh, adzabaha, siksaan neraka jahannam itu, kana gharama, sungguh adalah kebinasaan yang terus menerus. Jadi orang di neraka itu tidak mati, tapi merasakan siksa, lalu kalau kulit terbakar jadi baik lagi, terbakar lagi, jadi baik lagi, terbakar lagi, enggak pernah berhenti. Na'udzubillahi min dzalik. Masya Allah. Innaha sa'at mustaqarra wa muqama, sungguh neraka jahanam itu seburuk-buruk tempat tinggal, seburuk-buruk tempat kediaman. Masya Allah, sejelek-jelek, seburuk-buruk tempat hidup manusia. Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama, dan orang-orang banyak yang apabila membelanjakan harta tidak berlebih-lebihan dan tidak pula kikir, tengah-tengah. Wa kana baina dzalika qawama, dan ada mereka itu berdiri di tengah-tengah antara kikir dan berlebih-lebihan. Jadi ini tengah-tengah. Jadi konsisten, istiqomah,
kaitannya dengan surat Ali Imran yang sudah kita baca. Yunfikuna, mereka sama selalu meninfakkan harta fissara wa dharra, dalam keadaan lapang maupun sempit, istiqomah, infak terus. Nah, ini kalau yang ayat 67 ini tidak berlebih-lebihan tetapi juga tidak kikir, tengah-tengah. Nah, ini kira-kira awal bulan tanggal 1 dengan akhir bulan tanggal 30 lauknya sama. Jadi bukan awal bulan ayam, akhir bulan tinggal kerupuk. Nah, ya, jadi ditata, di manage. Nanti terus sampai ayat 77, Masya Allah, Bapak-bapak, Ibu-ibu, luar biasa sekali. Nah, jadi saya sebagai pembuka, kita ulang lagi bahwa Quran itu hudal linas, petunjuk bagi manusia. Yang kedua, bayyinatin minal huda wal furqan. Yang kedua, menjelaskan petunjuk-petunjuk tadi diurai lagi oleh Quran rinciannya. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, furqan, pembeda. Jadi membedakan orang yang beruntung dan rugi bisa dikaji Quran. Nanti yang beruntung tadi contohnya adalah hamba-hamba Allah tadi, ibadur rahman. Itu kalau kita kumpulkan nanti ada 12 sifat. Di akhir Furqan tadi kita kumpulkan. Nanti ada saksi yang jujur, bukan saksi palsu. Kemudian apabila mereka itu berjalan dalam situasi yang rusak, kacau balau, dia istiqomah. Tetap tidak larut. Jadi kalau anggota DPR itu 40 orang pada korupsi semua, satu ini enggak korupsi dia, lurus. Nah, satu orang lurus. Tidak larut dalam keadaan, jadi memegang prinsip. Kemudian nanti terakhir selalu berdoa, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, jadikan generasi penerus kami ini pemimpin orang-orang yang bertakwa. Pemimpinnya saya pemimpin orang-orang yang bertakwa, berarti dia sangat bertakwa dulu. Saya dulu dipesan guru saya dulu, kalau nanti kamu khutbah di masjid, khutbah Jumat, kamu supaya selangkah lebih depan, seranting lebih tinggi dari umat. Dari kalau umat pakai teluk belango, kamu pakai jas. Nah, itu pesan guru saya dulu. Maka saya kalau pas khutbah, saya usahakan pakai jas. Ini setingkat selangkah lebih maju dari umatnya. Umatnya teluk belango, kamu pakai jas untuk menghormati Allah. Nah, jadi tadi pemimpin saja, pemimpin orang-orang beriman, bertakwa. Jadi dia harus sangat bertakwa dulu, baru memimpin orang-orang bertakwa. Masya Allah. Jadi nanti bisa bapak-bapak, ibu-ibu kaji lebih lanjut surat Furqan ayat 63 sampai akhir surat. Itu ada 12 sifat orang-orang yang disebut hamba Allah yang maha pemurah, yang di akhirat nanti akan minum, diberi air oleh Allah, minuman yang campurannya dari kafura tadi. Masya Allah. Nah, sampai sini mungkin ada yang bisa menambahkan. Ini profesor lagi keluar, mic-nya enggak ada, pakai ini. Pak Ajambali ada informasi? Oh, ada, silakan. Ustadz Sulaiman Jaya, mohon infonya, pencerahannya Ustadz. Pengalaman-pengalaman kehidupan dibagikan. Silakan. Dipencet agak lama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Walau kalam minal aidin wal faidin. Mohon maaf lahir batin. Mudah-mudahan ibadah kurban tahun ini akan semakin mendekatkan diri kita pada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah. Yang saya kemarin waktu dapat kesempatan untuk khutbah Idul Adha di Masjid Nurul Falah Kapling 1 Komplek Pusri di Pusri. Itu bertemu dengan guru kami lama yang sudah lama sekali, Kiai Amali, yang tidak pernah ketemu. Masya Allah. Dipertemukan Allah. Dipertemukan oleh Allah dengan Kak Sam Pusri, Kori Lamo, Kak Sam.
Samsudin, Masya Allah. Jadi beliau Bapak Ibu termasuk rombongan almarhum Ustadz Nazir Cidung dan kiai-kiai yang lain, memang qori, termasuk qori nasional. Luar biasa. Karena kenapa? Waktu kami jadi khotib, beliau yang pernah ngajarin kami untuk membaca Al-Quran dengan irama nahwan, dengan irama-irama yang lain. Kenapa ada korelasi dengan ini, Kiai? Sebab begitu berjumpa sama beliau, sebelumnya itu ada rasa, Kiai. Ada rasa kayaknya ini aku ketemu dengan orang-orang yang pernah ngajarin kami Al-Quran. Dan qudratullah memang benar. Beliau ternyata menyimak bacaan-bacaan dari surah Al-A'la, Al-Ghasyiyah, karena ini yang disunahkan, Kiai. Dan beliau ngasihkan informasi bahwasanya kalau bisa dalam per hari itu jangan pernah lepas lagi dari Al-Quran. Iya, setiap hari harus bergaul dengan Quran. Baca Quran, dan beliau pesan juga, dan ini amanah dari beliau untuk kita semua, kalau bisa Quran itu katanya bukan cuma dibaca tapi sudah masuk dalam hati masing-masing. Dipahami. Dan luar biasa. Nah, siang harinya kami di Komplek Pusri juga, tak lama kemudian dapat informasi bahwasanya salah satu kami sebut pendekar Islam, Ustadz Yahya Waloni, berpulang ke rahmatullah dalam keadaan khutbah Jumat yang terakhir, Masya Allah. Jadi ini semalam kami berenung-renung, Kiai, berenung-renung, ya Rukdi, ini adalah sesuatu yang kami rindukan. Mati dalam keadaan husnul khotimah, dalam keadaan yang indah, dalam keadaan yang luar biasa, beribadah. Makanya saya pernah ngomong begini, Kiai, mohon izin untuk jadi murid di sini, walaupun dalam waktu-waktu tertentu tidak bisa hadir, karena masih ternak teri, Kiai, antara anak, antar istri. ini yang kadang-kadang menjadi sesuatu yang harus kami alami, dan luar biasa. Setiap kali kita buka Al-Quran ini, apalagi yang buku kemarin diinformasikan, Al-Quran, bicara tentang Al-Quran, itu saya senang dengan kajian yang dulu sering kita sama-sama baca, mungkin dari Ustadz Saiful Karim tentang tauhid, bahwasanya memang dalam belajar pun kita tidak boleh merasa diri kita lebih dari yang lain, karena kita adalah murid yang senantiasa diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang ilmu kalamnya. Jadi itu kayak tidak banyak, cuma keinginan kita semua, ya Allah alam bisawab, keinginan kita semua mudah-mudahan kita terus menjadi murid, belajar dan selalu belajar, karena pesan dari Kiai kami dulu, Kiai Khalil Ridwan juga, ambil dari hadis Rasulullah bahwasanya kalau belajar itu tidak kenal tamat, tapi belajar itu adalah minal mahdi ilal lahdi, dari dalam rahim sampai ke dalam rahim berikutnya. Jadi demikian, Kiai. Allah a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Sulaiman Jaya. Jadi setiap hari pesan guru-guru tadi, jangan lepas dari Al-Quran. Harus ada waktu tertentu setiap hari itu kita bersahabat, bergaul dengan Quran. Masya Allah, luar biasa sekali. Dan Quran itu mukjizat Allah. Inilah yang sering dikatakan Profesor Qulai Shihab itu, kalau kita mengkaji Quran, nanti ada ilmu yang didapat dari ikhtiar kita. Tapi kalau terus mengkaji, terus nanti Allah itu menurunkan Quran ke kita. Nah itu, ini Masya Allah. Jadi nanti ada unsur laduninya. Masya Allah. Di bapak-bapak, ibu-ibu, luar biasa sekali. Dan memang Quran itu hudan itu petunjuk. Itu seperti rambu-rambu lalu lintas tadi, kan harus dipahami. Kalau enggak, kita enggak boleh masuk, ternyata masuk. Bahaya.
Kemudian ini Quran juga bayinat minal huda, menjelaskan petunjuk-petunjuk tadi dijelaskan oleh Quran. Nah, jadi kita coba misalnya tadi, di surat Insan itu ada hamba-hamba Allah yang akan minum dengan minuman yang sangat lezat di surga tadi. Terus siapa itu? Terus kita cari kata kuncinya abdun, hamba. Ketika kita ngaji, ada juga kata abdun di surat Furqan. Di sana disebut Abdurrahman. Itu Abdurrahman, hamba Allah yang maha pemurah. Abdun jamaknya ibadun. Ibad itu jamak dari abdun, hamba-hamba Allah. Lalu wa ibadur rahman, hamba-hamba Allah. Alladzina, yaitu orang banyak, yamsuna, yang mereka selalu berjalan, alal ardi, di atas bumi, haunan, halnya keadaannya itu rendah hati. Rendah hati termasuk tadi jadi kehidupan itu, jadi murid itu sepanjang hidup. Wah, itu rendah hati. Masya Allah. Lalu pesan lagi guru-guru kami, kalau kamu ngaji Quran itu jadilah kamu seperti mayit yang dimandikan itu kan dia diem saja, dimiringkan miring, dimiringkan miring. Tidak pernah bantah. Masya Allah. Kalau kita memandikan mayit itu artinya apa? Kalau Quran nyuruh kamu miring ke kanan, miringlah, ikuti Quran. Masya Allah. Jadi kamu seperti mayit ya kalau belajar Quran. Disuruh miring kanan, miring, disuruh miring gini. Wah, itu kalau kita kaji Al-Furqan tadi, Masya Allah, ada 12 sifat itu luar biasa sekali. Wa idza khatabahumul jahiluna, orang-orang jahil, orang-orang bodoh yang tak tahu masalah itu ikut asbun berbunyi, kan keadaan jadi keruh. Tapi orang-orang tadi qalu, mengatakan perkataan salama, yang menyelamatkan keadaan, menyejukkan. Masya Allah. Terus yang kedua, walladzina yabituna, dan orang banyak yang melalui malam hari qiyaman. Walladzina yabituna rabbihim sujjatan wa qiyama. Orang-orang yang melalui malam hari itu dengan sujud dan berdiri sholat, itu yang paling utama sesudah tidur, tapi bisa dicicil sebelum tidur. Seperti yang dilakukan oleh sahabat Abu Bakar, sebelum tidur pasti sholat malam. Nyicil 2 rakaat. Nanti kalau bisa bangun sebelum subuh dilanjutkan lagi 2 rakaat. Bukan hanya sholat, tetapi ada waktu untuk berzikir, bertafakur, mohon ampun kepada Allah, mohon kekuatan. Karena Allah itu yang mengendalikan seluruh kehidupan. Masya Allah. Kita ikuti berita Ustadz Yahya Waloni ya, pernah hadir di sini Pak, ceramah di sini. Masya Allah. Luar biasa sekali. Dan beliau itu berniat menemui ketua majelis ulama. Itu ulamanya itu sudah merasa dulu sebelumnya kalau akan datang. Ya, Masya Allah. Jadi sudah diberitahu oleh Allah. Masya Allah. Jadi luar biasa sekali. Jadi ada 12 sifat-sifat hamba Allah yang Maha Pemurah. Terus di sana ada satu ayat, yaitu 3 dosa besar menyatu dalam satu ayat, yaitu syirik, yang kedua membunuh orang tak bersalah apapun, yang ketiga berzina. Ini 3 dosa besar supaya dihindari. Tapi agama itu selalu positive thinking, selalu ada jalan keluar. Karena maha pemurahnya Allah, rahmat Allah lebih besar dari marahnya Allah. Jadi bapak-bapak ibu-ibu nanti mohon dikaji lebih lanjut tentang akhir surat Furqan sebagai pembeda. Furqan artinya pembeda, pemisah antara yang baik, yang salah, yang buruk, yang benar dan yang salah, yang terpuji dan tercela. Nanti kita kaji, dicatat 12 sifat itu. Oh, ini yang bagus-bagus, yang baik. Berarti lawannya ini yang jangan sampai kita ada sifat yang kurang baik tadi. Pak Haji Hambali ada menemukan asbabun nuzul atau informasi berikutnya? Mohon informasi.
mic-nya Ustaz. Ya. Kecep belum datang, belum. Hari ini khususnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sama-sama mengucapkan minal aidin wal faizin. Minal makbulin. Ya. Ya. Mohon maaf lahir dan batin. Bapak Ibu, kita melihat dari surat Al-Baqarah ayat 185. Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Qur'an hudal linnas. Sampai di sini maka kajian kita minggu lalu dengan adanya Al-Qur'an ini diturunkan menjadi petunjuk bagi semua manusia. Bukan kepada manusia yang beriman saja, bukan. Ya, semua manusia. Semua manusia. Dengan sendirinya apa yang diajarkan di dalam 3 kitab terdahulu. Kitab Taurat itu adalah kitab yang tertua yang pertama kali diturunkan Allah ke bumi. Yang mengajarkan secara parsial kepada umatnya pada saat itu. Begitu juga Zabur. Mengajarkan ketauhidan dan pada saat itu kepada umatnya saja. Dan begitu juga Injil, mengajarkan ketauhidan dan mengajarkan hukum-hukum Allah. Dan barang siapa yang melanggar hukum-hukum Allah di dalam 3 kitab itu, maka dia katakan orang-orang yang tidak beriman, munafik paling tidak. Nah, oleh karena itu petunjuk bagi manusia di dalam Al-Quran ini adalah meliputi dan sekaligus menghapus serta menyempurnakan dari akidah yang telah disampaikan di 3 kitab itu tadi, yaitu menjadi petunjuk bagi semua manusia. Akan tetapi manusia-manusia yang telah menerima kitab suci 3 yang terdahulu itu, kebanyakan mereka tidak mau mengimani. Mereka tidak mau mengikuti dengan perubahan-perubahan yang Al-Quran itu adalah memperbaiki dan menyempurnakan, bahkan menghapus ajaran-ajaran yang memang tidak sesuai lagi dengan zamannya. Jadi tidak sesuai lagi dengan zamannya kalau Al-Quran, kitab-kitab yang lain itu mau kita pakai, banyak yang tidak sesuai lagi. Karena alasannya ketiga kitab itu sudah dirubah-rubah oleh mereka-mereka yang menginginkan keuntungan yang sedikit. Dirubah berdasarkan akal pikiran mereka yang tidak lagi sesuai dengan ajaran asli dari Allah SWT. Oleh karena itu banyak benturan dan sampai saat ini mereka tidak mengikuti Al-Quran. Mereka yang sudah beragama, yang sudah mentauhidkan Allah, pengikut-pengikut dari umat Nabi Musa, Daud, Ibrahim, kemudian Isa. Bahkan Allah menyatakan, apakah engkau ngomong aku ini Tuhan? Allah bertanya seperti itu, yang sebenarnya tidak perlu Allah tanyakan itu kepada Isa. Tetapi ini kan untuk ilmu kita. Masa Allah tidak tahu kalau Isa itu mengatakan, tidak pernah mengatakan aku ini Tuhan. Kan begitu. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, kita harus, ya inilah Pak Jaya, usaha kita untuk selalu setiap saat kita bertadarus, di samping itu kita mengadakan kajian-kajian ini.
Dan Pak Jaya itu sebenarnya kami harapkan jangan nyanida dalam 1 bulan itu ikut menyumbang. Walaupun ternak teri, mendang libur ternak teri itu kan nganter anak, nganter istri itu tuh Bu. Ditambah oleh Pak Yudi tadi ngemce, ngemong cucu. Sudah gitu nih Pak. Gawe gitu nih. Uji kita lah selesai kalau anak kawin kalau lah beranak, lah begawe. Begawe itu memang dikehendaki nian, diminta nian, melamar kemana-mana, lah berterima. Nah, timbul masalah lagi. Siapa nak ngasuh anak? Balik-baliknya, iya nyai, oma opa, ya. Nah seperti itu. MC. Ngasuh cucu MC itu. Ada kawan bang sudah percaya juga. Nak kemana Pak? MC dulu aja kita. Ay lemaknya, oi kamu tuh dak katian besar honornya tuh. Banyak bukaan kamu tuh ya. Nah kemudian kita kembali kepada ibadur rahman, surat Al-Insan. Wa ibadur rahman allazina yamshuna 'alal ardi hauna wa iza khatabahumul jahiluna qalu salama. Hamba-hamba Allah yang Maha Pengasih itu adalah orang-orang yang berjalan di muka bumi dengan rendah hati. Dengan rendah hati, berjalan itu dak dondangak gitu tuh kan. Itu kan gambaran orang yang sombong. Pecah dak katik lagi kitulah yang paling bagus, kitulah yang paling pintar. Kitulah yang paling berduit, itu kan. Sehingga dunia ini milik kita berdua. Nah ini disadarkan, di sini diajarkan di dalam surat ayat 63 ini. Berjalan seorang hamba Allah yang tunduk patuh, kemudian di tengah jalan, di pinggir jalan arah perjalanan kita, ada yang menegur. Bahkan negor ini ada yang mengejek, ada yang tidak menyenangkan hati. Tetapi orang-orang yang patuh dan tunduk ibadur rahman yang mempunyai perasaan yang rahman tadi, dia tidak membalas itu dengan kejahatan. Tidak dibalas, tetapi tetap mengucapkan kata-kata yang mengandung keselamatan. Tidak do dilawannya. Nah itu kan, itu menggambarkan begitulah sebenarnya orang-orang yang bertakwa itu. Bertakwa senantiasa menjalankan perintah dan dengan sabar menjauhi larangan. Kemudian ayat selanjutnya, wallazina yabituna lirabbihim sujada wa qiyama. Sinonim ayat ini di dalam surat As-Sajdah. Tatajapa junubuhum anil madaji yad'una rabbahum khaufa wa tama'a. Di dalam surat Sajdah yang imam kita sering baca. Nah, dia kan ibadahnya itu memang sudah kategori orang-orang yang rasanya kalau tak do patahajat bihi nafilatalak itu rasanya memang ya kita karena sudah terbiasa jadi tidak lagi ada beban. Tak katik lagi rasa kedinginan mengambil udu. Begitu terbangun jam 2, jam 2:30 makanya kita harus cepat tidur Pak. Amun kita lah tua-tua nih ganjang tidur sebenarnya. Amun tak perlu jangan begadang ya tak. Amun jam tidur jam 10 tuh Pak, insya Allah jam 2 tuh bangun. Sambil kita berfatihah kepada malaikat hafazah tadi. Bangunkan aku malaikat hafazah pada jam 2. Baca fatihah untuk malaikat hafazah. Sambil berfatihah kepada 10 malaikat. Jibril, Mikail, Israfil, Munkar, Nakir, Raqib, Atib, Malik, Ridwan. Mainkan ilmu Pak Sekda nih. Dibangunkan nanti ya. Amun di Facebook kita ngajak kawan kita bersahabat. Di WA kita ngajak kawan kita bersahabat. Ngapa dengan malaikat 10 ni kita galak ngajak bersahabat?
Kenalkan diri. Kalau mujur kaget, malaikat Israel pada saat nak nyabut nyawa kita, oi kawan ini galak ngirimi kita Fatihah. Nah itu kira-kira Pak Sadli ya. Kalau mujur agak ringan dikit, amun rasa sakit tadi. Apa yang dirasakan oleh Rasulullah, yang Rasulullah itu pada saat dicabut nyawanya oleh malaikat Israel, Jibril minggir. Ngapa minggir? Kata Muhammad, ya Jibril, kenapa kau minggir? Kenapa engkau lari? Apakah engkau benci kepadaku? Kata Jibril, ya Muhammad, aku tidak sanggup nyengok kau tu dicabut oleh malaikat ni. Tidak sanggup Jibril. Padahal malaikat Israel itu kepada Habibullah, ya, yang sudah sangat dikasih sayang oleh Allah, yang dijamin surganya, dicabut oleh malaikat Israel itulah sudah paling, yang superlatif barangkali. VVIP. Sehingga jangan sampai terasunian kalau baca. Tapi apa yang dirasakan Rasulullah masih sakit, Pak. Lah semua ini cara Israel itu mencabut masih sakit. Oleh karena itu Rasulullah berdoa, ya Allah, jadikan sakitku pada saat dicabut nyawa ini jangan kau rasakan kepada umatku. Jangan kau rasakan kepada umatku. Jadilah aku ya Allah nanggungnya. Ummati. Rasulullah kan selalu begitu. Lah nak mati pun masih ummati. Saking cintanya dia. Nah kemudian kaum muslimin itu wa iza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana bayna zalika qawama. Jadi amun sedang kayo kita harus zuhud. Walaupun kayo pacak kita beli galo, tapi sederhanalah dalam berbelanja. Sederhana dalam pengertian cukup. Jangan berlebih-lebihan. Nah, orang yang zuhud itu bukan berarti tidak boleh kaya. Dia punya semuanya, tapi dia menggunakannya itu dengan cara zuhud. Tetap dia beribadah kepada Allah, tidak lupa. Tidak seperti Korun, tidak seperti Sa'labah. Korun itu lagi itu serangkan dulu. Ponaannya Nabi Musa kalau tidak salah ya. Itu di zaman Nabi Musa buntu didoakan oleh Nabi Musa. Dia ini buntu tapi taat ibadahnya. Itu Korun. Buntu didoakanlah kepada oleh Nabi Musa menjadi kaya raya. Tapi apa? Dia lupa. Dia lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga Sa'labah. Sa'labah ini tadi setelah sudah berjamaah, sudah salam langsung kabur lari. Begitu terusnya sampai Rasulullah menanyakan, "Ya Sa'labah, kenapa engkau dak kata ini zikir bacanya?" Alasan Sa'labah, karena kain yang kupakai ini nak dipakai oleh biniku solat juga ya Rasulullah. Saking buntunya. Berarti pada saat itu bininya pakai apa? Tidak usah dibaca, tidak usah dibahas. Itu rahasia Allah. Tapi yang jelas didoakan juga oleh Rasulullah pada Sa'labah, kaya raya, dinjuk kambing sepasang, beranak pianak, akhirnya solat 5 waktunya lah mulai tidak hadir lagi. Sampai luponian. Ditagih zakat kambing itu pun dia merasa ini carian aku niat. Ditagih zakat dia. Nah, jadi Korun dengan Sa'labah ini mirip sekali. Nah itu orang yang zuhud itu orang yang kaya, tetapi dia bisa meminit hatinya dalam menggunakan hartanya tadi. Bukan dia tidak boleh beli Alfa, bukan tidak boleh beli apa, Fortuner, Ribbon segala macam itu, tidak tahu lagi kita nyebutnya ya. Tapi dia tetap menggunakan itu sederhana, berpakaiannya juga tidak berlebih-lebihan. Allah tidak cinta kepada orang-orang yang berlebih-lebihan. Barangkali itu Ustaz untuk sebagai tambahan.
Terima kasih, Masya Allah. Nanti Bapak-bapak, Ibu-ibu bisa lanjutkan dikaji akhir surat Furqan sampai akhir surat itu ada 12. Terima kasih Pak Jambeli. Jadi Sa'labah sama Qarun tadi, Sa'labah tadi ketika masih hidup kekurangan masih taat, lalu dia minta didoakan kaya pada Rasul. Ternyata justru diuji dengan kekayaan itu jadi tergelincir. Qarun itu sampai akhirnya ditenggelamkan dalam bumi. Maka kalau orang menemukan harta di dalam tanah itu namanya harta Qarun, harta karun. Masya Allah. Ya, ada tenang. Mudah-mudahan kajian kita pagi ini bermanfaat. Ya, terima kasih Prof. Mari Pak. Silakan. Barangkali ini pembahasan ini mungkin kita kembangkan lagi ya. Untuk yang akan datang. Ya. Sebab seperti Ustadz Burhan bilang tadi, ini yang perlu dikaji ini tentang penjelasan dari hudal linnas tadi. Ya. Bahwa Al-Quran ini adalah hudal linnas, bagaimana sambungan kajian kita sebelumnya, surah Al-Baqarah juga. Nah, sampai di mana penjelasan bainat tadi ya. Nah, selama ini kalau saya yang membaca itu bahwa Al-Quran ini berisi pokok-pokok. Ya. Nah, ini juga tidak hanya pokok-pokok, juga penjelasan. Ya. Dan pembeda. Ya. Ini barangkali mungkin perlu dikembangkan lagi. Seperti kalau kita lihat di belakang surat An-Nur ini, bahwa Al-Quran itu berisi dari hubungan vertikal kita kepada Allah tentang tauhid, keimanan, kemudian tentang ibadah masih juga vertikal pada Allah, tapi juga ada sesama manusia, horizontal, udah linnas. Jadi ibadah, perkawinan, kemudian science and technology, kemudian masalah kesehatan, ekonomi, pertanian, bermacam-macam, perdagangan. Ini sampai di mana? Petunjuk. Dan dibarengi dengan penjelasan. Selama ini yang kita lihat penjelasannya itu banyak dari hadis. Kemudian tidak jelas di Al-Quran dan hadis, ada mutasyabihat. Ada juga para ahli ulama-ulama para ulama, kemudian penelitian, akhirnya ditemukanlah, oh memang sumbernya di Al-Quran. Sebagai contoh kemarin ini tentang ada suatu protein yang bagus sekali untuk sebagai obat antioksidan, itu dari buah zaitun dan buah tin. Itu ditemukan oleh peneliti Jepang. Dan waktu diteliti memang rupanya dalam Al-Quran ini 6 kali disebut Masya Allah. buah zaitun. Watin 1 kali. Itu penelitian dari Profesor Jepang dari Jepang tadi. Korea. Jadi dia protein yang antioksidan tadi itu disintesa, dibuat dari 6 zaitun dan 1 tin perbandingannya. Nah, 6 zaitun 1 tin. Betul. Maka ini perlu dikembangkan lagi nanti. Masya Allah. Terima kasih Prof. Insya Allah. Nanti. Semua yang disebut Quran itu mesti luar biasa. Semua yang disebut Quran, misalnya ada nahl, lebah ya. Wah, di balik sebutan Quran luar biasa. Ada semut, an-naml. Itu ada kawan yang itu semut itu ternyata semut itu jenisnya ada sangat banyak. Luar biasa sekali. Nah, raja semut ya. Masya Allah. Jadi nanti insya Allah pelan-pelan sedikit-sedikit ya. Nanti kita mudah-mudahan bisa terus kaji. Pokoknya tiap hari jangan lepas dari Al-Quran. Sebagaimana pesan Ustaz saya tadi. Sampai di sini dulu, mudah-mudahan nanti kita lanjutkan. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta
astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.